them are out. Yeah. Go, the more air you save. Selamat malam Ramal semua. Sini-sini duduk yang manis, atau kalau mau rebahan juga boleh. Mimin mau coba baca pikiran kalian nih. Percaya nggak Mimin bisa? Nih ya, Mimin lihat sebagian besar dari kalian ini lagi nungguin banget film Hiu kan? Gimana, bener nggak? Kalau bener nih, Mimin kasih nih film Hiu-nya. Film Hiu baru loh ini, bukan kaleng-kaleng. Judulnya The Last Breath. Di film ini ada segeng muda-mudi mau menyelam ngejelajah ke bekas kapal perang gitu. Tapi yang tadinya mau happy-happy malah jadi malapetaka besar buat mereka. Gimana? Udah penasaran? Ya udah, kalau gitu Mimin kenalin karakter-karakter pemainnya sambil berjalan aja ya nanti. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, nyeritain pas lagi Perang Dunia Kedua ya Pramal. Kapal perang USS Charlotte dirudal sama kapal selam musuh. Ini dua yang kelihatan selamat, Brian sama Jimmy. Brian nyuruh Jimmy ngedekat, tapi Jimmy ngerasa ada sesuatu yang bergerak di dekat dia. Pas dia buru-buru berenang ke Brian, tiba-tiba Brian nyoba megang tangan Jimmy. Pas ditarik, cuma tinggal tangan doang itu. Dan gak pakai nunggu lama lagi, Brian juga dicaplok. Nah, alur maju nih, ke masa sekarang ini. Ada Noah sama Levi. Mereka lagi nyari kapal perang USS Charlotte yang tenggelam itu. Noah yang turun buat nyari posisi kapal perangnya. Sambil ngobrol-ngobrol sama Levi, gak nyadar tuh dia, kapal yang mereka cari-cari ada di depan dia. Karena penasaran, Noah ngejelajah masuk. Tapi semakin dalam dia masuk, saluran komunikasi mereka makin melemah. Sampai akhirnya benar-benar terputus nih di sini. Baru dia mau balik. I'm gonna turn around. Wah, seneng banget tuh mereka, terutama si Levi. Dia tuh udah nyari-nyari kapal itu selama 40 tahun loh, baru ketemunya sekarang. Di sisi lain, teman-temannya Noah udah pada sampai, mau liburan bareng ceritanya. Ada Brad, Sam, Riley, sama Logan. Dan ini liburan bareng mereka setelah lama banget gak ketemu. Di sini, Noah gak bisa nahan bahagianya. Akhirnya dia nyeritain tentang kapal Charlotte itu. Si Brad jadi ngide. Dia bilang dia mau nyelam ke sana karena penasaran. Tapi Noah ngelarang karena dia mau ngelaporin penemuan itu ke sejarawan kelautan. Tetep maksa tuh si Brad. Bahkan dia berani bayar mahal katanya. Dia coba ngomong sama Levi. Ditolak juga lah pastinya sama Levi. Malam itu listrik di situ mati. Ternyata Levi lagi kekurangan uang, jadi listriknya nunggak. Baru tahu tuh si Noah. Bingung juga gimana caranya si Levi bisa ngelunasin tunggakannya itu. Karena udah buntu, akhirnya Noah nyaranin terima aja tawarannya si Brad yang tadi. Ya udah, Noah tuh yang coba ngomong lagi sama si Brad. Dan deal di harga 50.000. Dikira Noah Brad doang kan? Taunya si Brad tuh maunya semuanya ikut. Kata Brad, aman lah. Toh mereka semua penyelam bersertifikat juga kan? Ya udah, mau gimana lagi? Daripada batal itu 50.000-nya. Oke, udah besoknya nih. Mereka udah sampai di lokasinya. Siap-siap deh tuh buat turun. Kecuali Levi, seperti biasa dia nunggu di kapal. Ini si Logan masih dalam keadaan mabuk sisaan semalam. Dia tiba-tiba lompat duluan. Padahal belum bener itu perlengkapan selamnya. Langsung dikejar sama Noah. Sempet diomelin lah tuh sama Noah. Bahaya banget kan? Udah nih, semua udah pada turun. Mereka siap ngejelajah ke kapalnya. Gak lupa si Noah masang tali pemandu, biar mereka gak kesasar. Mereka ngejelajah ngelewatin batas yang kemarin udah dijelajah sama Noah. Mereka turun nih ke ruang bawah. Make sure you see at least 2 divers ahead of you at all. There are some fallen beams here, but we can with it, Brad. Make way for the divers. Don't get too... Bercanda-bercanda deh tuh mereka di situ. Noah ngecek sisa oksigennya, karena udah cukup jauh juga kan ngejelajahnya. Dia ngajak mereka balik, khawatir oksigennya gak cukup buat mereka balik nanti. Tapi si Brad gak mau. Dia ngerasa udah bayar mahal, masa cuma segini doang. Dia malah lanjut tuh. Ya mau gak mau yang lain juga ikut kan.
Mereka turun lagi. Wah, makin jauh aja nih udah. Ini mereka nemu ruangan, di mana ada celah ruang udara di situ. Brad penasaran, dia nyopot oksigennya. Tiba-tiba, kampret, ngeprank dia. Bercandanya nggak bagus banget nih manusia. Mereka mau istirahat dulu di situ sebentar, baru balik abis itu. Ini tiba-tiba ada suara kenceng banget. Kayak ada yang nabrak gitu. Lagi bingung itu suara apa. Tali pemandunya tiba-tiba ketarik. Kena kakinya si Riley. Untung buru-buru diputusin tuh talinya sama si Noah. Kalau enggak mah kakinya bisa luka tuh ketekan talinya. Ya udah, ini mereka mau coba balik tanpa tali pemandu. Katanya sih Noah ingat beberapa belokan yang mereka lewatin. Tapi taunya salah jalan dong. Nyasar itu mereka. Riley yang paling panik. Di sini Noah minta mereka nyebutin masing-masing sisa oksigen mereka. Ya buat perkiraan. Tapi belum sempat mereka nyebutin, si Riley ngeliat ada cahaya matahari. Dia mau ngikutin arahnya, berharap itu jalan keluar. Padahal udah dibilangin sama Noah kalau itu bukan jalan mereka masuk tadi. Tuh kan, bener kan? Buntu. Ditutup besi itu lubangnya. Karena tadi dia panik, berenangnya buru-buru, oksigennya jadi kepake banyak. Oksigennya tinggal 15%. Makin panik dia. Noah sama Sam nyoba nenangin dia. Udah nih, Noah minta mereka semua nurut deh sama dia. Nah kan, akhirnya ketemu juga nih rute jalannya. Tinggal naik 1 lantai lagi. Logan disuruh naik duluan. Tapi, pas dia mau naik, kakinya kena gigit sama tuh hiu. Aduh, hiunya balik lagi. Mereka buru-buru masuk ke satu ruangan buat berlindung. Mereka cuma ngeganjel satu pintu. Tuh hiu masuk dari lubang lain. Tapi untungnya Noah nyadar. Mereka langsung disuruh pada diem. Saking kesakitannya, si Logan gak bisa tenang. Dia ngejatuhin beltnya. Dan hiunya jadi balik lagi. Mereka langsung buru-buru pindah. Lebih aman sih harusnya ada pintunya. Pas banget, mereka masuknya tuh ke ruang medis. Kebetulan Sam kan dokter tuh. Ada sih obat bius lokal, tapi udah kadaluarsa dari tahun 1945. Tapi ya gimana, tetap mau dipaksain sama Sam. Bodoh amat lah ya, daripada nggak ada. Sam juga berhasil nemu arterinya nih, jadi bisa disumbat pendarahannya. Tapi sayangnya, Logan keburu nggak kuat. Mereka kehilangan Logan. Sementara itu, hiunya masih terus nabrak-nabrakin pintunya. Mereka harus cari cara buat kabur. Brad kepikiran satu cara. Tapi ini parah. Mereka harus ngorbanin jasadnya Logan. Pas mau kabur, pahanya si Riley kebeset besi tajam. Aduh, aja-aja ada. Karena tuh hiu ngalangin jalan keluarnya, mereka terpaksa harus balik ke ruang yang ada celah udaranya itu. Sam langsung nyoba nutup lukanya si Riley, biar darahnya nggak mancing tuh hiu lagi. Di sini si Brad tiba-tiba jadi nyalahin Noah, karena nggak bilang ada hiu di situ. Lah, Noah juga mana tahu ya. Pas kemarin dia ke situ kan nggak ada. Si Brad malah jadi merembet, ngebahas masalah-masalah lain, bikin makin keruh aja tuh. Ini si Riley ngasih tahu, oksigen dia cuma sisa 6%, nggak cukup buat naik ke kapal. Ya udah, satu-satunya cara, Noah sama Brad usaha naik duluan, ngambil oksigen baru buat Riley. Sementara si Sam tetap di situ, nemenin Riley. Oksigen dia masih aman lah, sisa 27. Oke, mereka udah sampai di tangga terakhir lagi nih. Tapi tiba-tiba si Brad diem, shock gitu. Ternyata dia lihat ada sisa tangannya si Logan di situ. Noah nyoba nenangin si Brad, baru lanjut jalan lagi. Nah, tuh dia tuh tali pemandunya. Pas si Noah ngasih unjuk ke Brad, tiba-tiba tuh hiu nyenggol besi-besi yang ada di situ. Tas oksigennya Noah ketiban. Noah ngelepasin tas oksigennya. Tuh hiu balik lagi. Brad panik, kabur duluan dia masuk ke ruangan. Sedangkan si Noah masih tetap di situ. Noah buru-buru ngambil tabung oksigennya. Tapi bukan mau dia pakai. Itu malah dia pakai buat ngehantem hiunya. Dan kena tuh, hiunya kabur. Noah turun lagi. Kan tadi ada sisa jasadnya Logan tuh. Kali aja ada oksigennya juga kan? Nah kan bener ada. Dia langsung pakai tuh. Abis itu dia balik dulu ke Sam sama Riley. Ngasih tahu kalau dia sama Brad gagal keluar.
Karena hiunya pasti masih ngintai si Brad, Noah ngajak Sam cari jalan keluar lain. Ini mereka nemuin gudang amunisi nih. Di atas itu ada celah udara lagi. Noah mau balik dulu jemput Riley, biar pindah ke sini aja biar lebih deket. Di sisi lain, si Brad nemu lubang. Dia mau coba keluar lewat situ. Fucking sharks. Begitu sampai di permukaan, dia ngasih tahu Levi kalau di bawah ada hiu. Pas dia lagi berenang ke kapal, tiba-tiba dia berhenti. Dan ternyata kakinya sebelah udah hilang, guys. Astaga. Dengan kondisi yang kayak gitu, dia masih coba berenang. Tapi tuh hiu udah ngejar dia. Tiba-tiba. Sementara itu, Noah udah balik lagi nih sama Riley. Ya udah, Noah sama Sam lanjut nyari jalan keluar lagi. Ketemu pintu nih. Pas pintunya dibuka, malah ada tengkorak manusia jatuh di depan mereka. Tapi di situ mereka ngelihat ada cahaya matahari. Berarti ada jalan keluar dong. Malah ada hiu lagi yang nongol. Langsung buru-buru ditutup lagi tuh pintunya. Mereka balik lagi ke Riley, ngasih tahu ada hiu juga di sana, tapi bukan hiu yang tadi. Ya mereka jadi baru tahu kalau ternyata hiunya gak cuma satu. Dan mereka bener-bener kejebak. Hiu-hiunya yang ngejagain 2 jalan keluar dari kapal itu. Noah jadi ngerasa bersalah karena ngebawa mereka ke kapal ini. Dia juga mikirnya aman karena setahu dia di perairan ini tuh nggak ada hiu. Mungkin karena badai yang belum lama itu yang ngebawa hiu-hiunya jadi ke perairan sini. Daripada menyesal-menyesal, menurut Riley mending cari jalan deh buat ngebunuh hiu itu. Noah tiba-tiba jadi kepikiran, hiu kan nggak bisa berenang mundur. Jadi mereka bisa ngejebak hiunya di kerangkeng yang ada di ruang amunisi itu. Nah buat mancing hiunya pakai darah dari kakinya si Riley. Di sisi lain, Levi ngeberaniin diri buat nyusulin mereka. Dia gitu-gitu juga kan veteran, penyelam handal juga dia. Nah, ini mereka mulai jalanin misinya nih. Tapi pas pintunya dibuka, hiunya nggak ada. Masalahnya kan harus buru-buru sebelum oksigennya si Riley habis. Mana tinggal dikit banget itu. Nggak lama, lewat tuh hiunya. Pas tuh hiu balik ke arah mereka, Riley buru-buru kabur. Noah berhasil nutup kerangkengnya. Tapi tangannya juga sempat kena gigit. Mereka berhasil keluar nih dari kapal. Riley ngebut banget buru-buru naik. Sam nyuruh dia pelan-pelan naiknya buat dekompresi tekanan. Pas si Riley berhenti, ada hiu yang datang langsung nyaplok si Riley. Nggak cuma satu, banyak hiu di situ. Sam ngedorong Noah naik ke permukaan. Sedangkan dia mau ngalihin perhatian hiu-hiunya. Dia masuk lagi nih ke kapal, terus ngecek oksigennya. Dan ternyata habis. Sementara itu si Levi datang. Dia langsung nyelamatin Noah. Ini mau gak mau si Sam harus mulai tahan napas. Dia balik lagi dulu nih ke celah udara yang ada di ruang amunisi. Abis itu dia mau coba cari jalan lain. Ada hiu itu lewat. Untung di atas dia ada lubang udara kecil. Dia naikin kakinya jadi gak ketahuan sama tuh hiu. Oke, dia lanjut lagi. Ternyata tuh hiu udah ada di belakang dia lagi. Dia udah mau pasrah nih. Tapi dia lihat ada besi. Gak jadi pasrah lah. Pas tuh hiu mangap mau nyaplok dia, diarahin besinya ke mulut tuh hiu. Metong tuh hiunya. Dia berenang keluar kapal lagi dengan sisa-sisa napasnya. Tapi tidak semudah itu, Samsudin. Ada hiu lain kan? Itu si Levi datang lagi tuh, mau nolong si Sam. Dia nggak tahu ada hiu di situ. Nggak pakai say hello, langsung dihap itu si Levi. Sam sempet diem dulu tuh saking syoknya. Baru abis itu dia buru-buru berenang balik ke atas. Jadi cuma Noah sama Sam yang selamat dari mereka semua. Di akhir scene, alur maju nih. Mereka ternyata akhirnya nikah, guys. Bahkan udah punya anak tuh. Dan kalian tahu apa? Anaknya dinamain Levi loh. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Last Breath. Gimana Pramal? Udah terobati kan kangennya sama film hiu? Ditunggu selalu ya film-film hiu selanjutnya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.